Api berkobar membakar sebuah bedeng bekas kandang kambing yang berada di Pademangan Barat, Pademangan, Jakarta Utara pada Sabtu siang. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Kebakaran ini diduga akibat anak-anak yang sedang bermain api di ilalang atau alang-alang. Api pun menyambar ke bangunan bedeng yang berada di dekatnya. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran. Satu unit mobil yang tengah terparkir di dekat bedeng ikut terbakar. Ada anak-anak 5 orang pada main di kandang kambing, tapi ada kasurnya. Udah saya lemparin batu sama pasir biar pada pergi. Malah nggak tahu kenapa saya turun lantai 2, api udah gede, udah loncat aja langsung ke situ. Tahu anak kecilnya Batu anaknya. Itu yang ngebakar apa, Bang? Hah? Yang ngebakar apa? Kandang kambing. Api dapat dipadamkan setelah petugas dari Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Sektor Pademangan berjibaku selama setengah jam dengan mengerahkan 2 unit mobil pemadam. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Di tengah dinamika politik, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendeklarasikan diri sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden 2024. Kawasan wisata Bromo ditutup sementara akibat kebakaran padang savana. Halo, selamat malam pemirsa. Di tengah anggapan adanya pengkhianatan dari kedua bakal calon, Anies Baswedan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi pasangan baca pres pertama yang mendeklarasikan diri jelang Pilpres 2024. Bersama saya Fazilah Khairunisa, inilah iNews Malam selengkapnya. Deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai Baca Pres dan Bacawa Pres 2024 digelar di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu siang. Deklarasi dihadiri sejumlah elit Partai Nasdem dan PKB, namun PKS tidak menghadiri deklarasi tersebut. Dalam pidatonya, Anies menyinggung bergabungnya PKB ke koalisi akan membuat koalisi bergerak lebih besar dan cepat. Tugas kita memastikan perubahan ini berjalan terus. Dan kita ingin tiap hari menjadi lebih baik, tiap tahun menjadi lebih baik. Tiap 5 tahun sekali kita mengambil jeda. Karena itu pemilu, Pilpres, bukan sekedar soal melanjutkan dan tidak melanjutkan, tapi tentang menunaikan janji kemerdekaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan ini juga yang membuat kita semua merasa bersyukur bahwa terbentuk sebuah koalisi yang didasari dengan niat baik itu. Dan alhamdulillah dengan bergabungnya bersama PKB, rasanya koalisi ini akan bergerak lebih cepat, lebih besar, lebih mantap bagi semua. Sementara itu, Muhaimin Iskandar dalam pidatonya juga menjelaskan tekad bulat menerima tawaran menjadi cawapres setelah beberapa kali melakukan rapat. Alhamdulillah akhirnya tekad bulat, 3 kali rapat pleno, di Jakarta 2 kali, di Surabaya lengkap dengan seluruh stakeholders, pleno gabungan, bulat tekad dan alhamdulillah memerintahkan kepada saya untuk menerima berpasangan dengan sahabat lama saya, Mas Anies Baswedan. Alhamdulillah, semangat ini di ruangan ini saya yakin bukan hanya semangat yang ada saat ini, tetapi semangat seluruh kawan-kawan, sahabat-sahabat dan pejuang-pejuang di seluruh Nusantara. Drama sebelumnya terjadi jelang deklarasi Anies Caimin. Koalisi Perubahan untuk Persatuan pendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 mengalami gejolak politik. Partai Demokrat sebagai salah satu partai yang tergabung dalam koalisi perubahan merasa dikhianati oleh Anies Baswedan. Bahkan
mengumumkan Demokrat telah resmi keluar dari koalisi perubahan. Dalam rilis resminya, Partai Demokrat menyampaikan kekecewaannya di mana Anies Baswedan ditenggarai telah menyetujui kerjasama dengan Partai Nasdem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera yang merupakan anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan tidak hadir dalam deklarasi Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Surabaya, Jawa Timur. Meski tetap mendukung, PKS menyayangkan masuknya PKB karena membuat friksi atau kegaduhan di dalam koalisi. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menyatakan alasan mengenai ketidakhadirannya dalam deklarasi Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden dan bakal cawapres di Pilpres 2024 yang dilaksanakan di Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor DPP PKS di kawasan Pasar Minggu Sabtu sore, PKS menyatakan tetap mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden dan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden karena sesuai dengan arahan Dewan Suro. Pihaknya juga menyaksikan deklarasi pasangan Capres-Cawapres ini secara virtual di kantor DPP PKS. Namun, Wakil Ketua DPP PKS Al-Muzamil Yusuf menyayangkan soal masuknya PKB ke dalam koalisi karena menimbulkan friksi atau kegaduhan dalam koalisi. Ya, kami sesungguhnya berharap ya, ada prosedur yang bisa lebih bagus daripada situasi hari ini. Sesungguhnya koalisi 3 partai itu tidak akan mengalami. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengaku mendapat simpati dan ribuan komentar dari berbagai pihak terkait duet Anies Muhaimin. Salah satunya menyebut SBY dan AHY terkena prank musang berbulu domba. Secara resmi, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar diumumkan mendampingi bakal calon presiden Anies Baswedan. Kepastian ini menyakiti hati Partai Demokrat. Deklarasi pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar digaungkan di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya 3 partai yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS telah sepakat untuk bersatu dalam koalisi perubahan untuk persatuan dan mengusung Anies Baswedan sebagai baca pres. Sebelumnya 25 Agustus 2023 terdapat surat tulisan tangan ditandatangani oleh Anies Baswedan, dikirim langsung kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Surat singkat tersebut meminta secara resmi agar Ketua Umum Partai Demokrat AHY bersedia menjadi cawapresnya. Namun tim 8 melalui Sudirman Said menyampaikan mengenai pasangan Anies dan Caimin membuat Demokrat merasa diprank. Usai rapat darurat Jumat siang, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono curhat ke publik. Dalam salah satu pernyataannya, Presiden ke-6 Republik Indonesia itu mengaku melihat ada pesan yang menyebut Partai Demokrat terkena prank atau jebakan musang berbulu domba, di mana Partai Demokrat dan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono menjadi korbannya. Ada lagi komentar, ini Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Terus saya kok ingat musang berbulu domba, ini kan peribahasa yang lama ini. Ingat saya kira waktu kita sekolah di SD, SMP pernah belajar banyak sekali peribahasa. Tapi musang berbulu domba itu di depan bersikap baik, manis, lembut, penuh persahabatan. 1 tahun menjalin kerjasama, PKB tinggalkan Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya usai jeda.